Berjumpa kembali bersama saya Ellen. Pada hari ini kita akan melihat mengenai 3 sumber godaan. Apabila kita mengalami kesukaran dan pencobaan ataupun kesulitan di dalam perjalanan kita mengikuti Kristus atau perjalanan rohani, hendaklah kita tidak kecil hati dan tetap tekun serta setia. Karena perjuangan kita menghadapi segala macam kesukaran dan godaan itulah yang akan membawa pada kematangan iman, kekuatan dalam harapan, dan semakin bertumbuh di dalam kasih kepada Tuhan serta bergantung pada rahmat-Nya. Di dalam Kisah 14 ayat 22 juga dikatakan, melalui banyak kesukaran kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi hendaklah kita tidak berkecil hati, tetapi tetap tekun untuk melewati berbagai macam godaan, karena dengan rahmat Tuhan kita akan mencapai kemajuan-kemajuan rohani dan semakin dikuatkan di dalam kebajikan-kebajikan jika kita bertekun dan tetap setia serta tidak menyerah di dalam keadaan-keadaan yang sulit atau ketika menghadapi godaan ataupun tantangan. Ada 3 sumber godaan, yaitu daging, dunia, dan setan. Godaan yang bersumber pada daging, misalnya segala macam hal-hal yang dapat kita nikmati melalui panca indera kita. Misalnya keinginan untuk menikmati makan enak. Apabila kita mengejar untuk makan tanpa mempedulikan lagi kesehatan kita atau tidak peduli pada orang lain yang mungkin tidak bisa makan, dan kita hanya memuaskan apa yang menjadi keinginan kita secara tidak teratur, maka itu juga akan menjerumuskan kita dan berbahaya bagi kesehatan kita. Demikian juga dengan kenikmatan seks. Apabila kita tidak dapat menundukkan dan mengaturnya, maka itu juga bisa menjadi suatu kejatuhan yang menjerumuskan kita. Keinginan mata itu juga merupakan keinginan yang bersumber pada daging. Misalnya kita ingin tahu terlalu banyak hal mengenai orang tanpa ada kaitannya dengan perkembangan iman atau kemajuan rohani kita. Kita ingin tahu berlebihan tentang segala sesuatu tanpa dapat menarik manfaat rohani daripadanya. Sedangkan keserakahan atau cinta uang, di mana juga dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang adalah akar kejahatan. Ini juga merupakan godaan yang bersumber pada kedagingan kita. Karena ingin mendapatkan kehormatan yang semakin besar, maka orang mencari uang sebanyak-banyaknya. Karena dalam pikiran orang tertentu, lewat uanglah kita bisa mendapatkan kekuasaan dan kehormatan. Bagaimana mengatasi keinginan mata? Kita hendaknya mengingat bahwa apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Dan kita perlu melihatnya dalam perspektif kekekalan. Dunia yang kita kenal seperti sekarang ini akan berlalu. Dalam 1 Korintus 7 ayat 31 demikian dituliskan. Apa yang juga bersumber dari daging, yaitu kesombongan. Kesombongan adalah kejahatan yang mendalam, pemujaan diri, cenderung membesarkan kebaikan sendiri dan memandang rendah orang lain. Itu adalah suatu bentuk kesombongan. Kesombongan merampas kemuliaan Allah, dan ini adalah suatu kebohongan. Karena di hadapan Tuhan kita sebenarnya seperti sebutir pasir di tengah lautan, maka kemuliaan Tuhan tidak dapat dibandingkan dengan apa yang kita punya dan apa yang kita bisa persembahkan bagi Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada dasar untuk kita bermegah, kecuali kita bermegah di dalam kelemahan kita, karena di dalam kelemahan Tuhanlah yang menjadi kuat apabila kita terus-menerus bergantung pada rahmat-Nya. Dan dikatakan juga dalam 1 Petrus 5 ayat 5, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Demikian juga dituliskan dalam Yakobus 4 ayat 6. Dan di dalam Lukas 14 ayat 11 dikatakan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Banyak hal yang bisa diakibatkan oleh kesombongan, keputusasaan. Orang merasa pada suatu ketika juga akan mencapai batasnya, dan di situ bisa menjadi putus asa, cemburu dan iri hati dengan kemajuan orang lain. Kemudian caranya untuk mengatasi, hendaklah segala sesuatu kita arahkan untuk bersyukur kepada Tuhan dan melihat bahwa di dalam segala hal Tuhanlah yang menyelenggarakan segala yang baik dalam hidup kita. Hendaklah kita tidak pernah membanggakan diri karena pekerjaan-pekerjaan baik yang kita lakukan. Aku hanyalah hamba yang melakukan apa yang patut aku lakukan. Mengatasi keinginan daging juga diperlukan bahwa kita mencari atau sungguh-sungguh bergantung pada cinta kasih Allah, karena cinta ilahi inilah yang dapat mengalahkan segala cinta sensual dan senantiasa hidup di hadirat Allah. Sumber godaan yang kedua adalah dunia. Dunia di sini dimaksudkan adalah segala macam nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai Kristiani. Orang-orang yang memusuhi gereja, pendosa-pendosa yang tidak mau bertobat dan mengeraskan hati, bahkan memusuhi orang-orang beriman, orang yang bersemangat duniawi, walaupun mengakui Tuhan tetapi hidup tidak menurut Injil. Pengaruh-pengaruh seperti ini itu bisa masuk dari berbagai macam tontonan, bacaan. Jika kita tidak memfilternya
maka akan sangat mudah bahwa nilai-nilai duniawi itu mempengaruhi cara pikir kita dan cara hidup kita atau gaya hidup kita. Apabila kita begitu sering melihat iklan-iklan bagaimana orang dengan uang bisa membeli segala macam kenikmatan, kekayaan, kemewahan, itu juga akan bisa mempengaruhi keinginan-keinginan kita. Dan juga segala pengaruh dunia kadang-kadang bisa menghilangkan kesadaran kita, kepekaan kita akan dosa. Misalnya melegalkan aborsi yang jelas-jelas merupakan suatu pembunuhan, dan alasan-alasan yang diajukan adalah bahwa setiap orang berhak atas dirinya sendiri. Demikian juga eutanasia, karena dianggap manusia hanya layak hidup sejauh dia masih berguna. Hal-hal semacam ini dapat menjauhkan manusia dari Tuhan. Godaan-godaan dunia yang menayangkan segala macam kesenangan-kesenangan yang sensual, ini juga merupakan suatu godaan yang patut kita waspadai. Mengagungkan kebahagiaan, kenikmatan yang hanya bisa dibeli dengan melalui kekayaan, ini juga akan dapat mempengaruhi cara-cara kita hidup sederhana, tampaknya menjadi semakin sulit dan semakin berat. Dan akhirnya bisa membawa kita pada jalan-jalan yang bertentangan dengan iman Kristiani. Misalnya akhirnya kita juga menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan uang banyak karena kita begitu tergiur untuk menikmati hidup yang lebih mewah. Karena itulah yang sepertinya ditawarkan sebagai kebahagiaan dunia ini. Namun, apa yang ditawarkan sebagai kebahagiaan ini ujung-ujungnya sebenarnya suatu hal yang membahayakan dan menyengsarakan hidup kita, dan juga membahayakan jiwa kita. Sudah begitu banyak kita lihat bahwa orang-orang yang mengejar kekayaan berlebihan dan akhirnya juga keluarga tidak rukun satu sama lain karena didominasi oleh cinta akan uang, antara orang tua dengan anak yang berselisih hanya karena mempersoalkan warisan. Dunia juga apabila tidak bisa menggoda kita, akhirnya juga bisa menteror yang membuat kita takut. Ada beberapa kasus di mana orang yang tidak boleh lagi memasang salib di rumah atau di tempat umum, di restorannya. Ada kasus-kasus di mana orang yang berdoa sebelum makan di tempat umum di restoran itu malah mendapatkan ancaman atau teguran karena dianggap tidak boleh berdoa di tempat umum, ya. Hal-hal seperti ini juga godaan dunia yang akhirnya menteror orang beriman dan membuat orang beriman merasa terancam dan takut. Cara mengatasinya kembali kita harus menguatkan iman kita dan terus-menerus mempunyai komunitas yang saling menguatkan agar kita tidak dikalahkan oleh segala pengaruh-pengaruh dunia. Dan hendaklah kita juga menghindari kesempatan untuk berdosa. Seperti Galatia 6 ayat 14 mengatakan, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Dan yang ketiga adalah perjuangan kita melawan setan. Kita tahu ada dua ekstrim mengenai setan. Ada satu ekstrim yang sama sekali tidak menganggap setan itu ada. Padahal di dalam kitab suci sendiri dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, lawanlah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita sendiri lihat bagaimana Yesus sendiri mengadakan banyak pengusiran setan, pembebasan orang-orang yang kerasukan setan di dalam pelayanannya di dalam Injil. Sedangkan ekstrim yang satunya itu melihat segala-galanya itu adalah perbuatan setan. Padahal di sini manusia juga perlu bertanggung jawab untuk segala macam kejahatan yang dilakukannya dengan keputusan-keputusannya. Kalau serangan-serangan seperti ini ada, memang manusia diberikan kehendak bebas untuk menolaknya. Kita perlu tahu juga bahwa setan tidak dapat masuk di dalam akal budi dan kehendak kita. Tempat itu adalah tempat yang memang dilindungi oleh Tuhan, namun setan bisa mempengaruhi keputusan dan kehendak kita secara tidak langsung, yaitu melalui indera kita. Setan minta persetujuan melalui gerak daya jiwa yang lebih rendah, misalnya panca indera kita, apa yang kita dengar, apa yang kita bisa nikmati, apa yang kita bisa rasakan, khususnya dalam imajinasi kita, ingatan kita, indera lahiria maupun indera batiniah kita, dan juga pada tubuh kita. Bagaimana kita mengatasi godaan setan? Kita perlu berdoa, menerima sakramen, baik sakramen ekaristi, sakramen tobat, juga sakramen tali dengan air suci, berdoa rosario, dan juga dengan kejijikan total terhadap pekerjaan-pekerjaan setan. Perjuangan seumur hidup manusia antara manusia baru kita yang dibimbing oleh Roh Kudus dengan manusia lama yang masih ada kecenderungan dosa, ini akan terus-menerus kita alami dalam hidup kita. Namun jangan takut, ya. Perjuangan sampai akhir ini tidak akan sia-sia, karena dengan demikian kita akan beroleh mahkota yang diberikan kepada kita kalau kita sudah melewati berbagai macam perjuangan ini.
Dikatakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8, aku telah mengakhiri garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Jadi jangan takut, tetap berpegang pada Tuhan, andalkanlah Tuhan di dalam segala macam godaan yang kita alami. Berlarilah kepada Tuhan, minta pertolongan dengan kerendahan hati dan terus melekat kepada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita sanggup untuk maju terus. Tetap setia, tetap melayani Tuhan.